Selamat pagi, Rosan dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan tentang dari pengambilan keputusan. Perkenalkan singkat, nama lengkap saya Roberto Subani, MPM 51220069. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan soal kita. Dalam rangka mengantisipasi permintaan tahun depan, manajer suatu perusahaan kontraktor bangunan sedang mempertimbangkan kapasitas yang harus disiapkan. Pendapatan pada tahun depan atau dalam jutaan rupiah nilai sekarang diperkirakan seperti pada tabel berikut dengan peluang masing-masing untuk tinggi 0,7 dan rendah 0,3. Alternatif apa yang harus dipilih jika mengambil keputusan pada kondisi ketidakpastian, kondisi berisiko, kondisi pasti, dan 4 pohon keputusan. Seperti alternatif penambahan kapasitas tinggi 700, terendah 450, menggunakan subkontraktor permintaan subkontraktor tertinggi 500, terendah 550. Tetap dengan kondisi sekarang, tertinggi 700, terendah 200. Kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian atau decision making under uncertainty mengasumsikan pengambilan keputusan tidak tahu dengan pasti hal yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, bahkan probabilitasnya sekalipun. Terdapat 3 kriteria pengambilan keputusan, yaitu maximax, maximin, dan sama rata atau maximax. Yang berikut kriteria mencari hasil yang paling baik atau maksimum untuk setiap pilihan investasi dan membuat keputusan berdasarkan nilai maksimum dari hasil maksimum tersebut. Sehingga maximax yang dihasilkan adalah 700 juta rupiah atau penambahan kapasitas. Yang berikut maksimin keputusan pesimistik. Kriteria mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif, sehingga maksiminnya 200 juta rupiah atau tetap dengan kondisi sekarang. Yang berikut atau sama rata kriteria. Kriteria sama rata memilih alternatif dengan rata-rata hasil tertinggi. Dimulai dengan menghitung rata-rata hasil untuk setiap alternatif, kemudian dipilih alternatif yang memberikan nilai rata-rata maksimum dengan asumsi seluruh kemungkinan kejadian dianggap sama. Fasilitas besar sama dengan 700 tambah 60 sama dengan 1150 per 2 sama dengan 575. Fasilitas medium 500 tambah 525 sama dengan 1550 per 2 sama dengan 525. Fasilitas kecil 700 tambah 200 sama dengan 900 per 2 sama dengan 450. Sehingga nilai harapan yang terpilih adalah 575 juta rupiah fasilitas medium. Yang kedua, pengambilan keputusan pada kondisi berisiko, di mana elemen V atau elemen PI dan HI yang dimana probabilitasnya terjadi di PI hasil yang diperoleh dari kejadian. Misalkan, alternatifkan kondisi ekonomi pada tabel 1 memiliki probabilitas tinggi 0,7 dan rendah 0,3, maka diperoleh EV-nya untuk setiap alternatif sebagai berikut. EV
I pada kapasitas 0,7 yaitu 700 tambah 0,3 tambah 450 sama dengan 625. EV M subkontraktor 0,7 tambah 500 tambah 0,3 tambah 550 sama dengan 515. EV sekarang 0,7 tambah 700 tambah 0,3 tambah 200 sama dengan 550. Maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada penambahan kapasitas karena memiliki harapan besar. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan kondisi pasti. Pada kondisi pasti, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti hasil dari setiap alternatif keputusan yang diambil akan memilih alternatif yang memaksimalkan keinginan. Harapan dari informasi sempurna AVPI seperti yang ditampilkan pada rumus berikut, di mana AVUS ini adalah harapan pada kondisi pasti atau expect value under certainty. Maka AVMax nilai harapan maksimum, PI probabilitas terjadinya kejadian I, MI hasil terjebak pada kejadian. Bedanya pada AVUC digunakan hasil terbaik pada setiap kejadian. Berikut review dari tabel dapat dihitung sebagai berikut. AVUC elemen PI titik MI sama dengan 0,7 atau 700 tambah 0,3 atau 450 sama dengan 490 tambah 135. AVUSI yang maksimum sudah dihitung sebelumnya sama dengan 625, maka AVIP sama dengan AVUC kurang maka sama dengan 625 kurang 625 dengan hasil AFIP adalah 0. Jadi nilai harapan untuk informasi sempurna bernilai 0 juta. Yang terakhir adalah pohon keputusan. Dari pohon keputusan pada gambar 7.1 dihitung nilai harapan simpul 1,2 dan 3 sebagai berikut. EVP kapasitas 0,7 atau 700 tambah 0,3 atau 450 sama dengan 625. EVM subkontraktor sama dengan 0,7 atau 500 tambah 0,3 atau 550 sama dengan 515. EV sekarang sama dengan 0,7 atau 700 tambah 0,3 atau 200 sama dengan 550. Dari tabel 1 dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan yaitu sebagai berikut. Dengan tampilan gambar yaitu yang pertama 625 yang terendah sama dengan 0,7 450, tertinggi 0,3 sama dengan 700. Titik yang kedua adalah 515, terendah 0,7 sama dengan 550, tertinggi 0,3 yaitu 500. Lalu yang ketiga adalah 550 dengan nilai terendah 0,7 atau 200, tertinggi 0,3 atau 700. Maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada penambahan kapasitas karena memiliki EV terbesar. Oke, sekian penjelasan materi yang dapat saya tampilkan pada video ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Sekian.